Di bengkel kecil yang hampir tutup, Tiara dan Rama bertemu, saling menguatkan dalam perjuangan hidup dan cinta. Bisakah mereka mengatasi masa lalu dan meraih impian bersama? Saksikan kisah penuh tantangan, cinta, dan harapan ini. Apa pendapat kalian tentang cerita ini? Komentar di bawah dan jangan lupa subscribe untuk kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi. Rama, seorang pemuda sederhana dengan wajah tampan namun penuh kerut di dahi, memandang bengkel kecil yang dikelola bersama ayahnya. Di tengah sunyi, hanya suara mesin yang terdengar, sesekali bau oli yang menyengat mencium hidungnya. Bengkel itu sederhana, beratapkan seng yang sudah mulai lapuk, dan beralaskan tanah, namun penuh dengan kenangan. Sejak kecil, Rama sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Ia tidak pernah merasa kekurangan karena kebersamaan dengan ayahnya adalah segalanya. Ayahnya, seorang mekanik ulung, selalu mengajarkan kepadanya cara merawat motor. Jangan pernah menyerah, Rama. Mesin ini, seperti hidup kita, punya bagian yang harus dirawat dan bagian yang harus dibiarkan bebas, ujar ayahnya suatu malam saat mereka memperbaiki mesin motor tua yang sudah berkarat. Namun, kenyataan tidak selalu indah. Seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah. Ayahnya jatuh sakit mendadak, dan meskipun dokter sudah berusaha, takdir berkata lain. Pada suatu pagi yang kelabu, ayahnya pergi untuk selamanya. Dunia Rama seakan runtuh. Tanpa ayah di sisinya, bengkel kecil itu semakin terabaikan. Pelanggan mulai jarang datang. Bahkan, banyak orang yang meminjam alat dan tak pernah mengembalikannya. Hanya ada satu kenangan yang tinggal, yaitu kunci Inggris peninggalan sang ayah. Setiap malam, saat Rama menatap kunci itu, ia merasa kehilangan. Namun, ia bertekad untuk tetap bertahan. Aku belum menyerah. Yah, aku akan terus berjuang, bisiknya dengan penuh harapan, meski jalan di depan semakin gelap. Pada suatu sore yang terik, saat ia membantu pamannya mengangkat semen di proyek kecil kampung, tak sengaja ia bertemu dengan seorang teman lama. Obrolan ringan di tengah panasnya matahari tiba-tiba berubah menjadi sebuah titik terang yang membuat hati Rama mulai berbicara lain. Ram, kenapa kamu gak coba kerja di kota aja? Ilmu kamu tentang motor itu sayang banget gak dipakai, kata temannya sambil menepuk bahunya. Kata-kata itu langsung membekas di hati Rama. Ia mulai berpikir, apakah ini saatnya untuk pergi meninggalkan kampung, meninggalkan bengkel tua yang semakin terlupakan? Malam itu, di bawah langit yang gelap, Rama duduk termenung. Ada rasa takut, namun juga harapan baru yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Setelah berhari-hari berpikir, akhirnya ia memberanikan diri berbicara pada pamannya. Paman, saya ingin coba peruntungan di kota. Mungkin rezeki saya ada di sana, kata Rama dengan suara yang hampir bergetar. Pamannya terdiam sejenak, lalu mengangguk berat hati. Kalau memang itu pilihanmu, berangkatlah. Tapi ingat, jangan paksakan kalau gagal. Pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu, jawab pamannya dengan nada khawatir. Dengan sisa tabungan yang ada, Rama pun berangkat menuju kota. Di perjalanan, rasa cemas dan deg-degan terus menggelayuti hatinya. Begitu banyak hal yang belum ia ketahui tentang kota besar. Namun ia tahu, ini adalah jalan yang harus ditempuh. Kehidupan baru yang menantinya kini hanya ada di depan mata. Dan untuk pertama kalinya, Rama merasakan perasaan yang campur aduk. Mungkinkah hidupnya akan berubah? Bisakah ia menemukan kehidupan yang lebih baik di kota? Sesampainya di kota, Rama merasa terasing. Gedung-gedung tinggi menggantikan sawah yang dulu ia kenal, dan keramaian jalanan membuatnya merasa kecil. Ia menyewa kos-kosan sederhana di sebuah gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang glamor. Malam pertama, ia tidur dengan beralaskan kasur tipis, hanya ditemani suara angin yang berhembus melalui jendela kos. Tatapan matanya kosong, namun dalam hati, ada harapan yang menyala. Hari-hari pertama di kota terasa berat. Rama menghabiskan waktunya dengan mencari pekerjaan, melamar ke berbagai bengkel besar yang ia temui. Namun, meskipun keterampilannya tak diragukan lagi, tanpa sertifikat pengalaman resmi, ia selalu ditolak. Setiap kali, alasan yang sama, tidak ada pengalaman formal. Namun, Rama tidak mudah menyerah. Malam itu, saat ia duduk di beranda kos,
Menatap langit yang gelap dan mendengar suara jangkrik yang bersahutan, ia memutuskan untuk tidak kembali dengan tangan kosong. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk mencari peluang, tidak mungkin aku kembali tanpa usaha, bisiknya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, dengan semangat yang baru, ia kembali mengunjungi bengkel-bengkel besar. Namun, meskipun banyak pintu yang tertutup di hadapannya, Rama tetap bertahan, mencari celah dari ketidakpastian yang ada. Hingga suatu hari, saat ia sedang berjalan pulang dengan lesu, sebuah iklan lowongan pekerjaan muncul di layar ponselnya. Sebuah bengkel besar di kota membutuhkan mekanik berpengalaman. Ini dia, kesempatan yang aku tunggu-tunggu, pikir Rama dengan penuh harap. Tanpa membuang waktu, ia segera menyiapkan lamaran dan bergegas menuju bengkel yang tertera dalam iklan. Begitu tiba di sana, ia berdiri di depan bengkel besar yang terlihat suram. Nama bengkel sudah kusam, catnya terkelupas, dan suasananya jauh dari kesan megah yang ia bayangkan. Namun, ia memutuskan untuk masuk dan mencoba. Di dalam bengkel, seorang pegawai wanita menyambutnya dengan ramah. "Mas, mau melamar? Saya Dewi, saya akan panggilkan Bu Tiara," kata pegawai itu dengan senyum. Tidak lama kemudian, Tiara, pemilik bengkel yang terkenal dengan sikapnya yang angkuh, muncul. Dengan tatapan tajam, Tiara menilai Rama dari atas ke bawah. "Pengalaman kerja di mana?" tanyanya cepat. Rama menelan ludah, lalu dengan rendah hati menjawab, "Saya sudah bekerja di bengkel ayah saya sejak kecil. Memang tidak ada sertifikat, tapi soal mesin motor, saya bisa menguasainya dengan baik." Tiara menghela napas panjang, tampaknya tidak terkesan dengan jawaban itu. "Baiklah, coba kerja dulu 3 bulan. Kalau kamu tidak bisa memberikan hasil, jangan harap bisa lanjut di sini," katanya dengan nada dingin. Rama hanya bisa menunduk, menahan kecewa yang mulai menggelayuti hatinya. Namun, ia tahu, ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Keesokan harinya, Rama mulai bekerja di bengkel itu. Dewi, yang lebih banyak berinteraksi dengan Rama, mengajarinya tentang tata cara yang berlaku di bengkel. Tiara, yang sibuk dengan ponselnya dan lebih tertarik pada salesman yang datang menawarkan spare part, jarang turun tangan. Hari pertama di bengkel itu terasa sepi. Hanya ada suara mesin yang terhenti dan aroma oli yang memenuhi udara. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah motor tua datang untuk diperbaiki. Rama mengerjakannya dengan hati-hati dan penuh kesabaran. Tak sampai sejam, motor itu kembali normal. Pelanggan yang datang tersenyum puas dan berjanji akan kembali lagi. Hari-hari berikutnya, kabar tentang keahlian Rama mulai menyebar. Bengkel itu yang semula sepi, kini mulai ramai dengan pelanggan yang datang untuk memperbaiki motor mereka. Meski Tiara tetap terlihat dingin dan lebih sering berbicara dengan orang-orang yang berpakaian rapi, ada sesuatu yang berbeda dalam suasana bengkel itu. Rama, dengan ketekunan dan keterampilan yang dimilikinya, secara perlahan membangkitkan semangat yang hilang. Tiara, meskipun tidak menunjukkan perasaan, diam-diam mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang berbeda dari pemuda sederhana ini. Namun, meskipun bengkel mulai ramai, Tiara tetap menjaga jarak. Suatu malam, Dewi, yang lebih sering berbicara dengan Rama, memberanikan diri berkata, "Mas Rama, kamu tahu nggak? Dulu, bengkel ini sangat ramai saat almarhum suami Bu Tiara masih ada. Tapi setelah beliau meninggal, semuanya berubah. Banyak mekanik datang, tapi tak ada yang bertahan lama. Semoga kamu beda ya." Rama hanya bisa tersenyum tipis. "Saya juga berharap bisa lama di sini, Mbak Dewi. Tapi saya cuma ingin kerja dengan baik," jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Meskipun suasana semakin hidup, masih ada satu hal yang mengganjal hati Rama. Bagaimana Tiara, sang pemilik bengkel, yang selalu tampak dingin dan terpisah dari semua orang? Apakah hatinya benar-benar tertutup rapat? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang masih tersembunyi? Hari demi hari berlalu, dan meskipun suasana bengkel semakin ramai, Tiara tetap menunjukkan sikap yang berbeda pada Rama. Terkadang, ia tampak ramah, tetapi seringkali juga bersikap dingin dan tak peduli. Setiap kali Rama bekerja keras, membersihkan alat, atau memperbaiki motor dengan penuh ketelitian, Tiara lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau berbicara dengan para salesman yang datang menawarkan spare part. Namun,
Di balik sikapnya yang dingin, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Tiara. Suatu hari, ketika bengkel sedang penuh dengan pelanggan, Tiara tiba-tiba turun tangan, melayani pembeli, dan membantu Rama dengan beberapa motor yang membutuhkan perbaikan. Dewi yang melihat kejadian itu hanya bisa tersenyum. "Mas Rama, lihat Bu Tiara, sekarang dia mulai turun tangan. Mungkin itu pertanda baik," ujar Dewi sambil tersenyum, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Tiara. Rama hanya tersenyum tipis. Dia tahu, perubahan itu datang perlahan, namun ia tak ingin terlalu berharap. Ia fokus pada pekerjaannya, dan meskipun seringkali merasa lapar karena bengkel yang begitu sibuk, ia tidak pernah mengeluh. Pada gajian pertama, meski jumlahnya tak seberapa, Rama merasa lega. Mungkin karena masih dalam masa percobaan, ia berpikir bahwa ini adalah langkah pertama yang benar. Namun, meskipun bengkel semakin ramai, Tiara tetap memperlakukan Rama dengan cara yang sulit dimengerti. Kadang ia ramah, kadang juga sangat dingin. Suatu siang, ketika ada pegawai bank datang menawarkan pinjaman, Rama tanpa sengaja menyentuh Tiara saat hendak mengambil spare part di dekat meja Tiara. Tanpa aba-aba, Tiara langsung melontarkan kata-kata tajam di depan banyak orang. Mas Rama, jangan sok akrab ya. Jangan manfaatin situasi. Jangan-jangan mas pikirannya kemana-mana," kata Tiara dengan nada bercanda, tapi sangat tajam. Rama yang mendengar itu merasa sangat terluka. Apa yang dia katakan tadi? Batinnya. Semua orang yang ada di bengkel tertawa, namun bagi Rama, itu bukan lelucon. Itu adalah penghinaan yang begitu dalam. Ia hanya diam, menahan perasaan yang kian memuncak. Malam itu, saat ia pulang, hatinya begitu perih. Semua kerja kerasnya, ketekunannya, dan pengorbanannya di bengkel terasa sia-sia. Mengapa Tiara harus bersikap seperti itu padanya? Padahal, ia hanya ingin bekerja dengan tulus dan memberikan yang terbaik untuk bengkel itu. 3 bulan sudah berlalu, dan masa percobaan Rama hampir selesai. Bengkel semakin ramai, tetapi gaji yang ia terima tetap sama. Tiara yang seharusnya memberikan apresiasi, malah tetap diam, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menghargai Rama. Suatu hari, ketika bengkel penuh dengan pelanggan dan Tiara sedang berbincang dengan seorang salesman, Rama merasa tak tahan lagi. "Bu, saya rasa sudah waktunya saya berbicara," kata Rama pelan, namun dengan suara yang penuh keyakinan. "Saya tahu saya hanya seorang mekanik biasa, tapi saya bekerja keras di sini. Saya juga butuh istirahat, waktu makan yang jelas. Tidak bisa terus-menerus seperti ini." Tiara yang mendengar itu langsung menatap Rama dengan tatapan tajam. "Apa maksud kamu? Kamu sudah malas?" tanyanya, nada suaranya semakin meninggi. Dewi yang ada di samping hanya bisa terdiam, merasa tidak enak melihat situasi itu. Rama menelan ludah, namun kali ini ia tak bisa diam lagi. "Saya bukan malas, Bu. Saya hanya ingin dihargai. Saya bekerja dari pagi hingga sore, bahkan kadang tidak sempat makan. Tapi saya tetap bertahan karena saya ingin bengkel ini hidup." "Tapi, rasanya tidak ada yang berubah," ujar Rama dengan suara bergetar, menahan amarah dan perasaan sakit hati yang telah lama terpendam. Tiba-tiba suasana di bengkel itu menjadi hening. Semua orang yang ada di sana terdiam, termasuk Tiara yang tak bisa berkata-kata. Dewi hanya bisa menatap Rama dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul, Rama lah yang membuat bengkel itu kembali hidup. Setelah beberapa saat, Tiara menundukkan kepala. Kata-kata Rama menusuk hatinya, namun ia tidak bisa mengakui kesalahannya. Dengan langkah gontai, Rama meninggalkan bengkel itu. Tanpa ada kata-kata perpisahan, ia hanya menatap Tiara dengan penuh luka di hatinya. "Mungkin saya harus pergi," bisiknya dalam hati. Namun, di luar sana, Tiara hanya bisa terdiam. Ada rasa penyesalan yang mulai mengalir dalam hatinya. Ia sadar, tanpa Rama, bengkel ini akan kembali sepi. Tanpa Rama, semua yang telah diperjuangkannya akan sia-sia. Tetapi, kebanggaan dan gengsinya menahannya untuk mengakui bahwa ia telah salah. Hari-hari berlalu, dan bengkel yang dulunya ramai dengan suara mesin, kini kembali sepi. Tiara duduk termenung di ruangannya, menatap bengkel yang hampir kosong. Hatinya terasa hampa. Dewi yang memperhatikan situasi itu hanya bisa diam,
khawatir dengan kondisi bengkel yang semakin terpuruk. Tanpa Rama, bengkel itu tak lagi berdenyut, tak lagi hidup. Semua orang yang datang ke sana hanya untuk membeli spare part, bukan untuk servis motor. Tiara menyadari satu hal yang begitu jelas. Rama adalah jiwa bengkel ini. Tanpa dia, semuanya akan runtuh. Tiara merasakan penyesalan yang dalam, sebuah perasaan yang datang terlambat. Semakin banyak waktu yang ia habiskan untuk merenung, semakin jelas bahwa sikap keras dan dinginnya terhadap Rama selama ini hanya membuat semuanya semakin buruk. Apa yang sudah aku lakukan? Pikirnya dengan hati yang berat. Beberapa hari setelah Rama pergi, pelanggan mulai mengeluh. Mereka merasa kecewa karena bengkel tidak lagi menyediakan layanan perbaikan. Beberapa bahkan memutuskan untuk pergi mencari bengkel lain yang lebih bisa dipercaya. Tiara merasa terpojok. Ia tahu, tanpa perubahan, bengkel itu akan segera tutup. Suatu malam, ketika Tiara duduk di meja kerjanya, Dewi mendekatinya dengan sebuah ponsel di tangan. "Bu Tiara, saya tahu Anda menyesal. Tapi, mungkin ada cara untuk memperbaikinya," ujar Dewi pelan. Tiara menatap Dewi dengan tatapan kosong, seolah tidak mendengar. "Saya tak tahu lagi harus berbuat apa. Semuanya sudah terlambat," jawabnya dengan nada putus asa. Namun Dewi tidak menyerah. "Cobalah berbicara dengan Rama. Tanyakan padanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Tiara menghela napas panjang. Ia tahu Dewi benar. Meskipun egonya menahan, di dalam hatinya ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan menghubungi Rama dan meminta maaf. Keesokan harinya, Tiara memutuskan untuk melakukan apa yang selama ini ia hindari. Dengan tangan gemetar, ia mengirim pesan kepada Dewi, "Coba tanya Rama, kapan dia mau masuk kerja lagi. Bengkel ini semakin sepi tanpa dia." Dewi segera mengirim pesan kepada Rama, berharap mendapat balasan. Waktu berlalu dengan lambat, dan Tiara terus menunggu dengan perasaan cemas yang tak kunjung reda. Akhirnya, setelah beberapa jam, ponsel Dewi bergetar. Dewi membuka pesan itu dengan hati-hati. "Saya kan sudah resign," balasan Rama singkat, namun penuh makna. Dewi merasa cemas, tetapi ia mencoba memberi harapan. "Mas, banyak pelanggan yang ingin servis motor. Bengkel ini bisa tutup kalau Mas nggak kembali." Rama terdiam sejenak, lalu membalas, "Saya sudah cukup kecewa. Tiara tidak pernah menghargai saya. Saya bekerja keras, tapi tetap tidak ada yang berubah." Dewi menggigit bibir, tahu bahwa kata-kata Rama sangatlah dalam. "Mas, Tiara benar-benar menyesal. Cobalah beri kesempatan sekali lagi. Mungkin kali ini, semuanya bisa berbeda." Malam itu, Tiara duduk di kamar dengan penuh kekhawatiran. Apakah Rama akan kembali? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki semuanya? Pikirnya, namun tidak ada jawaban yang mudah. Ia merasa bingung, cemas, dan terluka karena telah menyakiti orang yang sebenarnya sangat berharga baginya. Keesokan harinya, Tiara akhirnya memutuskan untuk menghubungi Rama sendiri. Dengan perasaan ragu, ia mengirim pesan melalui ponsel Dewi. "Mas Rama, aku benar-benar minta maaf atas perlakuanku yang selama ini. Aku tahu aku telah membuatmu terluka, dan aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi jika kamu bersedia kembali, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghargaimu, untuk tidak mengulang kesalahan yang sama." Rama membaca pesan itu dengan hati yang berat. Ia tahu ini adalah saat yang krusial. Selama ini, ia merasa seperti orang yang tak dihargai. Namun kata-kata Tiara kali ini berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tiara, yang selama ini hanya sibuk dengan dirinya sendiri, akhirnya mengakui kesalahannya. Rama membalas dengan singkat, "Saya akan kembali, tapi dengan satu syarat. Saya hanya ingin dihargai dan diberi waktu istirahat yang layak. Saya tidak ingin terus bekerja seperti ini, tanpa ada pengakuan." Tiara merasa lega mendengar balasan itu. "Aku janji, Mas. Kali ini, aku akan berubah," tulisnya dengan tulus. Malam itu, suasana di bengkel terasa berbeda. Ada angin perubahan yang mulai berhembus. Tiara dan Dewi saling menatap dengan penuh harapan. Mungkin, justru dari sini, mereka bisa membangun kembali sesuatu yang lebih baik.
Keputusan Rama untuk kembali ke bengkel membuat suasana berubah. Keesokan harinya, ia datang dengan langkah hati-hati, membawa harapan baru yang masih terbalut ragu. Tiara menyambutnya dengan senyuman yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sesuatu yang lebih lembut dan penuh penyesalan. "Berkatmu, bengkel ini mulai hidup lagi, Mas," kata Tiara, dengan nada yang lebih ramah dari sebelumnya. "Aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku minta maaf atas sikapku yang dulu." Rama hanya tersenyum tipis. Meskipun hatinya masih sedikit terluka, ia merasa ada perubahan yang nyata. Tiara tidak lagi terlihat seperti wanita yang keras dan tak terbuka. Ia tampak lebih manusiawi, lebih terbuka untuk mendengarkan dan memperbaiki kesalahan. Hari pertama kembali bekerja, Rama langsung disambut dengan tugas berat. Motor-motor yang menumpuk dan pelanggan yang mulai berdatangan, semuanya membuat Rama merasa seperti kembali ke rutinitas lama. Namun, kali ini, ia merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Tiara, yang selama ini sering mengabaikan pekerjaannya sendiri, kini mulai turun tangan. Tidak hanya mengawasi, tapi benar-benar membantu. Ia membantu Rama mengganti oli motor, membersihkan alat-alat bengkel, dan bahkan menyapa pelanggan dengan ramah. Dewi yang melihat perubahan itu hanya bisa tersenyum. "Mas Rama, kamu berhasil membuat Bu Tiara lebih baik. Sekarang, bengkel kita lebih hidup," katanya, sambil tertawa ringan. Rama yang mendengar itu hanya tersenyum malu. "Saya cuma bekerja. Semuanya akan baik-baik saja kalau kita saling menghargai," jawabnya. Hari demi hari, bengkel itu kembali berdenyut. Pelanggan yang dulu sempat kecewa mulai kembali. Suasana yang dulu hampa, kini dipenuhi dengan suara mesin, tawa, dan percakapan ringan antara pelanggan dan pegawai. Tiara, yang awalnya hanya terfokus pada dirinya sendiri, kini lebih banyak tersenyum, berinteraksi dengan pelanggan dan bahkan bercanda dengan Rama. Namun, meskipun segala sesuatu mulai berjalan dengan baik, ada satu hal yang mengganjal di hati Rama. Meskipun Tiara sudah menunjukkan perubahannya, ia merasa masih ada jarak di antara mereka. Tiara, meskipun telah membuka diri, tetap menjaga jarak emosional. Rama tidak bisa sepenuhnya mengerti, apakah perasaan Tiara benar-benar sudah berubah, atau apakah itu hanya sebatas rasa kasihan atas perlakuannya yang dulu. Satu sore, saat mereka sedang beristirahat, Tiara mendekati Rama. "Mas Rama, aku ingin bicara," katanya dengan suara lebih lembut dari biasanya. Rama yang mendengar itu langsung menatap Tiara dengan penuh perhatian. "Ada apa, Bu?" Tiara menundukkan kepalanya, seakan kesulitan untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. "Aku tahu selama ini aku sering salah. Aku pernah menilai kamu terlalu cepat, dan aku seringkali terlalu keras pada kamu. Tapi kini aku sadar, kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu telah menghidupkan kembali bengkel ini dan memberiku harapan baru." Rama terdiam. Kata-kata Tiara benar-benar menyentuh hatinya. Meskipun ada perasaan yang tak terucapkan, ia tahu bahwa Tiara mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu Tiara. Tapi saya senang bisa membantu." Tiara tersenyum, namun kali ini senyum itu berbeda. Ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan. "Aku ingin kamu tahu, Mas. Mungkin aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan dan kesedihan. Tapi dengan adanya kamu di sini, aku merasa lebih kuat." "Terima kasih, Mas," ujar Tiara pelan, hampir seperti sebuah pengakuan. Rama hanya mengangguk. Ia merasa tidak perlu lagi berkata banyak. Meskipun hatinya masih ragu-ragu, ia tahu bahwa keduanya sudah berada di jalur yang benar. Mereka mulai membangun kembali apa yang dulu hancur. Tidak hanya bengkel, tetapi juga hubungan mereka yang dulunya penuh jarak. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika Rama datang ke bengkel, ia melihat Tiara sedang berdiri di depan pintu bengkel, menatapnya dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. "Mas Rama, aku pikir kita perlu melakukan lebih banyak perubahan. Kita bisa membangun bengkel ini jadi lebih besar dan lebih maju. Aku sudah bicara dengan Dewi, kita akan mulai merancang program-program baru," katanya dengan penuh semangat. Rama merasa terkejut mendengar semangat Tiara. "Kita bisa melakukannya, Bu Tiara. Kalau kita semua bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin," jawab Rama,
semakin yakin bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Suasana bengkel kini lebih hidup dari sebelumnya. Tiara, Dewi, dan Rama bekerja bersama dengan penuh semangat. Di tengah kebersamaan itu, Tiara akhirnya mulai menyadari sesuatu yang lebih penting daripada sekadar pekerjaan atau uang. Ia mulai melihat Rama bukan hanya sebagai seorang mekanik, tapi juga sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya, yang selalu ada untuknya, meski tak pernah meminta lebih. Hari-hari berlalu, dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, Tiara dan Rama kini berjalan bersama, tak lagi ada jarak di antara mereka. Mereka tidak hanya berjuang untuk bengkel, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan yang penuh harapan dan cinta yang tulus. Bengkel kecil itu kini menjadi saksi bisu dari perubahan yang terjadi antara Tiara dan Rama. Hari-hari yang penuh dengan kerja keras, tawa, dan kadang-kadang kesunyian, mengajarkan mereka bahwa kebersamaan adalah kunci untuk mencapai lebih. Tiara, yang dulunya hanya mengandalkan dirinya sendiri, kini belajar untuk mempercayai orang lain, terutama Rama. Di sisi lain, Rama, yang sejak awal hanya berniat untuk bekerja keras dan bertahan, kini merasa bahwa ada lebih dari sekadar pekerjaan yang bisa ia perjuangkan. Mereka bekerja tanpa henti. Tiara mulai merancang berbagai perbaikan dan inovasi di bengkel. Dewi, yang selalu menjadi jembatan antara mereka, merasa senang melihat perubahan ini. "Kalian berdua mulai saling memahami, ya?" tanya Dewi suatu hari ketika mereka sedang istirahat bersama. Tiara hanya tersenyum. "Mungkin. Lama-lama, kita jadi tahu, kadang orang yang kita kira tidak cocok dengan kita justru menjadi seseorang yang mengubah segalanya." Rama yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tanpa Tiara, ia tidak akan pernah merasa begitu dihargai. Tanpa Tiara, bengkel ini tidak akan pernah hidup seperti sekarang. Mereka berhasil mengembalikan keceriaan yang dulu hilang. Namun, meskipun segala sesuatunya mulai berjalan lebih baik, perasaan yang tersembunyi antara Tiara dan Rama tetap ada, seolah ada sesuatu yang belum terungkapkan di antara mereka. Setiap kali mereka berbicara, ada ketegangan halus, seperti ada kata-kata yang tak terucapkan, seperti ada rasa yang belum selesai. Tiara mulai sadar, meskipun ia berusaha menjaga jarak, hatinya semakin sulit menahan perasaan yang mulai tumbuh untuk Rama. Pada suatu sore yang cerah, setelah hari yang panjang penuh dengan pekerjaan, Tiara mendekati Rama yang sedang membersihkan alat bengkel. "Mas, ada yang ingin aku katakan," kata Tiara dengan suara yang sedikit gemetar. Rama menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajah Tiara. "Ada apa, Bu?" tanya Rama dengan lembut. Tiara terdiam sejenak. Aku merasa berbeda sejak kamu kembali. Aku sadar, aku mulai mengagumimu, Mas. Mungkin aku mulai melihat kamu lebih dari sekadar seorang mekanik," ujar Tiara dengan suara pelan. Rama terkejut mendengar itu. Hatinya berdebar-debar, namun ia berusaha tetap tenang. "Bu Tiara, saya juga merasa ada yang berubah. Tapi, saya tidak ingin mengharapkan sesuatu yang tidak pasti." Tiara menggigit bibirnya, berpikir sejenak. "Aku tahu, Mas. Aku juga tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kita saling memahami, tanpa ada yang terbebani. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kesendirian, dan kamu membuat aku merasa berbeda." Rama menatap Tiara dalam-dalam. "Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi, Bu. Tapi saya yakin, jika kita saling bekerja keras dan saling mendukung, kita bisa menjalani ini bersama." Perasaan itu tumbuh lebih dalam setiap hari. Di tengah kerja keras mereka, Tiara dan Rama mulai merasa lebih dekat satu sama lain. Tiara yang dulunya penuh dengan kebanggaan dan keras kepala, kini mulai membuka hatinya. Rama yang tadinya hanya seorang pemuda dengan ambisi untuk bertahan hidup, kini merasakan cinta yang mulai berkembang dalam dirinya. Namun, meskipun cinta itu tumbuh, ada hal yang masih membuat mereka ragu. Mereka berdua takut bahwa perasaan mereka mungkin hanya akan mengganggu hubungan kerja yang telah mereka bangun bersama. Meskipun begitu, kedekatan mereka semakin jelas terlihat oleh Dewi. Dewi, yang selalu memperhatikan, akhirnya berbicara suatu malam ketika mereka semua sedang beristirahat. "Mas Rama, Bu Tiara, jangan terlalu menunggu. Terkadang kita harus berani mengungkapkan apa yang ada di hati," kata Dewi sambil tersenyum. Tiara menatap Dewi dengan sedikit terkejut. "Maksudmu,
Tanya Tiara. Dewi tersenyum lebih lebar. Kalian berdua sudah melalui banyak hal bersama. Aku bisa melihat perubahan ini. Jadi, apa yang kalian tunggu lagi? Cinta itu tidak datang dengan sendirinya, kita harus berani mengejarnya. Rama menatap Tiara dengan mata penuh arti. Aku tahu, Bu Tiara, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya ingin berjalan bersama. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Tiara yang mendengar itu, merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Aku juga ingin itu, Mas. Aku tidak ingin hidup dengan ketakutan lagi. Dengan keberanian yang baru, Tiara melangkah maju. Ia memegang tangan Rama dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, mereka saling tersenyum dengan penuh pengertian. Bengkel yang dulu sepi kini penuh dengan harapan baru. Tiara dan Rama, meskipun masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, kini tahu bahwa mereka tidak perlu takut lagi. Mereka akan berjalan bersama, berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari di bengkel itu kini penuh dengan kebersamaan, kerja keras, dan cinta yang tumbuh tanpa henti. Dewi yang melihat kedekatan mereka hanya bisa tersenyum, merasa bangga bahwa ia menjadi bagian dari perjalanan mereka. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang indah, bukan hanya untuk bengkel, tapi juga untuk kehidupan mereka berdua. Bengkel kecil itu kini dipenuhi dengan kehidupan yang baru. Setiap sudutnya menggambarkan perjalanan panjang yang telah dilalui. Mesin-mesin yang dulu diam kini berdengung dengan semangat. Tiara dan Rama bekerja berdampingan, membangun sesuatu yang lebih dari sekadar usaha. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa profesionalitas. Cinta, meskipun mereka belum mengatakannya secara terbuka, mulai mengisi setiap ruang di bengkel itu. Hari-hari berjalan lebih cepat dari yang mereka duga. Tiara yang dulu terlihat angkuh dan penuh kebanggaan kini lebih banyak tersenyum, berbicara dengan pelanggan, dan membantu Rama. Mereka mulai merencanakan perbaikan-perbaikan besar di bengkel. Peralatan baru mulai tiba, dan pelanggan yang dulu jarang datang mulai berdatangan. Dewi, yang selalu berada di tengah mereka, ikut merasakan kebahagiaan itu. Lihat, Bu Tiara, lihat Mas Rama, semuanya mulai berjalan seperti yang kita inginkan, ujar Dewi suatu pagi, melihat betapa semangatnya Tiara dan Rama di bengkel. Tiara menoleh, tersenyum, dan mengangguk. Ya, Dewi. Semua ini berkat kerja keras kita bersama. Aku tidak pernah menyangka kalau sebuah bengkel kecil bisa memberikan begitu banyak pelajaran dalam hidup. Rama, yang mendengar itu, menatap Tiara dengan mata penuh rasa syukur. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu Tiara. Ini semua milik kita bersama. Namun, meskipun semuanya terlihat sempurna, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hati Tiara. Meskipun mereka semakin dekat, ia masih merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Takut bahwa ini hanya sementara. Takut bahwa perasaan ini hanya akan mengganggu keseimbangan yang sudah mereka bangun. Suatu malam, saat semuanya sudah pulang dan bengkel mulai sepi, Tiara berdiri di depan pintu bengkel, memandangi Rama yang sedang merapikan alat-alat. Dewi yang melihat itu hanya mengangkat alisnya, lalu mengalihkan pandangannya. Ia tahu betul, saatnya untuk Tiara membuka hati. Tiara mendekati Rama dengan langkah pelan. Mas, aku ingin bicara, katanya, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Rama menoleh, memperhatikan Tiara yang berdiri di depannya. Tentu, Bu Tiara. Ada apa? Tanyanya lembut. Tiara menundukkan kepalanya, seakan mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tidak hanya karena kamu telah menghidupkan bengkel ini, tapi juga karena kamu telah mengubah hidupku. Aku merasa lebih hidup, lebih berarti, sejak kamu datang. Rama terdiam sejenak. Hatinya berdebar mendengar kata-kata Tiara. Bu Tiara, saya juga merasa demikian. Kamu membuat semuanya berbeda. Saya tidak hanya bekerja di sini, tapi saya juga merasa dihargai, merasa diterima. Tiara menatapnya dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Mas. Takut bahwa perasaan ini hanya akan merusak semuanya. Kita sudah berjuang begitu keras untuk membangun bengkel ini,
Dan aku tidak ingin jika segala yang telah kita capai hancur, karena perasaan yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Rama mendekat, dengan tatapan penuh ketulusan. Tiara, kita tidak bisa menahan perasaan kita selamanya. Kadang, perasaan itu yang menjadi kekuatan kita untuk bertahan. Tidak ada yang lebih kuat dari itu. Jika kita saling menghargai, semua akan baik-baik saja. Tiara terdiam, namun hatinya terasa lebih tenang mendengar kata-kata Rama. Kamu benar, Mas. Aku juga ingin lebih dari sekadar kerja bersama. Aku ingin kita berjalan bersama, lebih jauh lagi. Aku ingin kita membangun masa depan ini, bukan hanya bengkel, tapi juga kehidupan yang lebih baik bersama. Rama mengangguk, senyumnya merekah. Saya juga ingin itu, Bu Tiara. Tidak ada yang lebih saya inginkan daripada membangun masa depan bersama kamu. Tiara merasa beban yang selama ini ia pendam mulai menghilang. Rasanya, kini ia bisa melihat jalan yang lebih jelas di depan mereka. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya, dan Rama meraihnya dengan lembut. Malam itu, di bengkel yang dulu sepi, kini ada lebih banyak kebahagiaan. Tiara dan Rama berdiri berdampingan, melihat masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Dewi yang melihat mereka hanya bisa tersenyum, tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan penuh semangat, mereka melangkah maju, tidak hanya untuk bengkel, tapi untuk kehidupan yang lebih baik, bersama-sama. Tiara dan Rama akhirnya menyadari bahwa di balik setiap tantangan, ada harapan baru yang tumbuh, dan mereka tidak perlu lagi takut menghadapi apapun. Hari-hari yang penuh cinta dan kerja keras menanti mereka. Semua yang mereka butuhkan kini ada di tangan mereka. Kepercayaan, cinta, dan kebersamaan yang akan terus menguatkan mereka sepanjang perjalanan. Bengkel yang dulu hanya menjadi tempat kerja kini menjadi rumah bagi Tiara dan Rama. Setiap sudutnya dipenuhi dengan kenangan dan langkah-langkah baru yang mereka buat bersama. Tiara yang dulu sering menghindari kedekatan kini lebih terbuka. Rama, yang dulu hanya fokus pada bertahan hidup, kini menemukan sesuatu yang lebih berharga. Cinta yang tulus dan kebersamaan yang menguatkan. Setiap hari, mereka bekerja lebih keras, tetapi tidak lagi hanya untuk uang atau untuk keberhasilan bengkel semata. Kini, mereka bekerja untuk membangun sesuatu yang lebih dari itu, sebuah keluarga yang terbentuk dari kepercayaan dan cinta. Dewi, yang selalu setia menemani mereka, merasa bangga melihat perubahan besar ini. Kalian sudah seperti keluarga. Aku senang bisa menjadi bagian dari perjalanan kalian, ujar Dewi suatu pagi saat mereka sedang beristirahat bersama di ruang depan bengkel. Tiara menatap Dewi dengan senyuman tulus. Kami tidak akan bisa sampai di sini tanpa kamu, Dewi. Terima kasih sudah selalu mendukung kami. Dewi hanya tersenyum, sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Aku senang melihat kalian bahagia. Ini adalah awal yang baru. Namun, meskipun semua berjalan dengan lancar, Tiara merasa ada satu hal yang perlu ia lakukan. Sejak Rama kembali ke bengkel, banyak hal yang berubah, tetapi satu hal yang belum ia ungkapkan sepenuhnya adalah perasaannya terhadap Rama. Ia merasa cinta itu semakin tumbuh, namun ia belum benar-benar yakin bagaimana menghadapinya. Suatu sore, ketika langit mulai gelap, Tiara memanggil Rama ke ruang belakang bengkel. "Mas, ada yang ingin aku katakan," ujar Tiara, suaranya lebih serius dari biasanya. Rama yang mendengar itu langsung menoleh, menghentikan pekerjaannya. "Ada apa, Bu Tiara?" tanyanya, masih dengan senyum khasnya. Tiara menatap Rama dengan mata yang penuh arti. "Aku tahu kita sudah lama bekerja bersama, dan aku tahu perasaan kita berdua mulai berubah. Aku ingin kita lebih dari sekadar rekan kerja. Aku ingin kita lebih dari itu, Mas," kata Tiara dengan suara yang lebih lembut. Rama terdiam sejenak, perasaan yang sudah lama terpendam akhirnya mulai mengalir keluar. "Saya juga merasa demikian, Bu Tiara. Saya ingin lebih dari ini, tapi saya takut jika perasaan ini akan merusak apa yang telah kita bangun." Tiara menggigit bibirnya, sedikit ragu. "Aku juga merasa takut. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak ingin merusak semuanya. Tapi, rasanya, perasaan ini sudah terlalu kuat untuk diabaikan." Rama mendekat, mengambil tangan Tiara dengan lembut. "Saya tidak akan pernah merusak apa yang telah kita bangun, Bu Tiara. Jika kita saling mengerti,
Saya yakin kita bisa menghadapi segala sesuatu bersama. Tiara menatap Rama dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang dengan perasaan yang ia ungkapkan. Aku ingin kita berjalan bersama, Mas. Tidak hanya untuk bengkel ini, tetapi untuk kehidupan yang lebih baik, bersama-sama. Rama tersenyum, dan hati Tiara merasa lega. Saya juga ingin itu, Bu Tiara. Mari kita hadapi masa depan ini bersama, tanpa ada yang perlu disembunyikan lagi. Malam itu, setelah berbicara, mereka berdua merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tahu, meskipun jalan mereka masih panjang dan penuh tantangan, mereka tidak perlu lagi takut. Cinta yang tulus dan kebersamaan mereka akan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Keesokan harinya, bengkel yang dulu sepi kini semakin hidup. Pelanggan terus berdatangan, dan ada sesuatu yang berbeda dalam udara. Ada rasa optimisme yang baru, dan Tiara serta Rama bekerja lebih keras, tidak hanya untuk sukses, tetapi juga untuk masa depan yang mereka impikan bersama. Hari demi hari berlalu, dan kebahagiaan itu mulai terasa nyata. Dewi yang melihat kedekatan mereka semakin merasa lega. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk Tiara dan Rama. Mereka telah siap untuk menghadapi dunia bersama, untuk membangun lebih banyak kenangan indah, dan untuk menjaga bengkel itu tetap hidup, sebagai simbol dari kerja keras, cinta, dan kebersamaan yang tak terpisahkan. Masa depan kini terbuka lebar di depan mereka. Tidak ada lagi keraguan. Mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Dan bersama-sama, mereka akan menghadapi setiap tantangan yang datang, dengan hati yang penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, bengkel kecil yang dulu hampir runtuh kini menjadi simbol kebangkitan. Rama dan Tiara semakin dekat, saling mendukung satu sama lain, bukan hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam hidup. Cinta yang perlahan tumbuh di antara mereka kini semakin kuat. Mereka tidak hanya bekerja untuk hidup, tetapi untuk masa depan yang lebih cerah, bersama. Pelanggan yang datang semakin banyak, dan setiap hari mereka melihat bagaimana bengkel itu berkembang. Dewi, yang dulu menjadi teman baik sekaligus penghubung antara mereka berdua, merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi. Kalian benar-benar sudah seperti keluarga, ya? Tanya Dewi suatu pagi saat mereka sedang bekerja bersama. Tiara hanya tersenyum, merasa damai dengan perubahan yang ada. Ya, Dewi. Kami sudah melalui banyak hal, dan kami tahu, kami akan terus bersama, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam hidup, kata Tiara sambil menatap Rama dengan penuh arti. Rama yang mendengarnya hanya tersenyum lembut. Kami berdua sudah saling mengerti. Itu yang terpenting. Hari demi hari berlalu, dan meskipun masih ada tantangan, mereka mulai merencanakan masa depan yang lebih besar untuk bengkel ini. Tiara dan Rama sudah mulai memikirkan cara untuk mengembangkan bengkel lebih jauh, dengan memperkenalkan lebih banyak layanan dan memperbaiki sistem manajemen mereka. Mereka bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang baru di kota lain. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Tiara. Meskipun perasaannya terhadap Rama semakin kuat, ia merasa ada sesuatu yang belum terungkapkan sepenuhnya. Sesuatu yang ia rasa harus dilakukan untuk sepenuhnya melangkah ke depan. Suatu malam, ketika bengkel sudah tutup dan hanya ada suara mesin yang berhenti, Tiara memanggil Rama ke ruang kantor bengkel. "Mas, ada sesuatu yang ingin aku katakan," katanya, suaranya serius namun lembut. Rama menatapnya dengan cemas, merasa ada yang berbeda. "Ada apa, Bu Tiara?" tanya Rama dengan penuh perhatian. Tiara menarik napas panjang, matanya menatap jauh ke depan. Aku ingin kita melangkah lebih jauh, Mas. Aku ingin kita bukan hanya bekerja bersama, tapi juga membangun masa depan bersama. Tapi ada satu hal yang perlu aku katakan, dan aku merasa ini waktu yang tepat." Rama terdiam, matanya penuh rasa ingin tahu. "Apa itu, Bu Tiara?" Tiara mengalihkan pandangannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa cemas. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, dan aku merasa kita sudah saling mengerti. Tapi, aku ingin melangkah lebih jauh, dan itu artinya aku ingin kita berkomitmen satu sama lain. Tidak hanya untuk bengkel ini, tetapi untuk hidup bersama." Rama tersentak mendengar itu. Hatinya berdebar-debar, namun senyum tipis mulai terbentuk di bibirnya. "Bu Tiara, aku juga ingin itu.
Aku sudah lama berpikir, kita sudah siap untuk bersama, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hidup. Tiara menatap Rama, matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut, Mas. Takut untuk berharap lebih. Tapi, aku tahu, kalau kita terus berjalan bersama, kita bisa menghadapi apapun. Rama mendekat, mengambil tangan Tiara dengan lembut. Tiara, aku tidak akan pernah membuatmu kecewa. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku yakin kita bisa melangkah lebih jauh, bersama. Tiara merasa lega mendengar itu. Semua keraguannya seakan menghilang begitu saja. Aku ingin melangkah lebih jauh denganmu, Mas. Aku ingin kita membangun masa depan ini, tidak hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai pasangan yang saling mendukung. Rama tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasa benar-benar bebas. Aku juga ingin itu, Tiara. Aku siap menjalani semua ini bersama kamu. Malam itu, keduanya merasa bahwa mereka telah melangkah ke babak baru dalam hidup mereka. Semua yang telah mereka bangun, tidak hanya bengkel yang semakin maju, tetapi juga hubungan mereka yang semakin kuat. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, namun mereka sudah siap untuk menghadapi masa depan bersama. Keesokan harinya, suasana di bengkel berbeda. Ada energi baru yang mengalir di antara mereka. Tiara dan Rama bekerja lebih keras. Tidak hanya untuk membesarkan bengkel, tetapi juga untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, sebuah masa depan yang mereka hadapi bersama. Dengan Dewi yang selalu mendukung mereka yakin apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Bengkel yang dulunya hampir bangkrut kini berkembang pesat, dan bukan hanya karena usaha mereka dalam perbaikan dan pengembangan bisnis, tetapi juga karena hubungan yang semakin kuat antara Tiara dan Rama, yang menjadikan setiap langkah mereka lebih berarti. Mereka berdua menyadari bahwa kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi segala tantangan. Hari-hari berlalu dengan tawa, kerja keras, dan cinta yang tumbuh semakin dalam. Mereka tahu bahwa apapun yang datang, mereka akan selalu saling mendukung, karena mereka sudah memiliki satu tujuan yang sama, masa depan bersama. Bengkel yang dulu hampir kosong kini dipenuhi dengan suara mesin yang berdengung, pelanggan yang datang dengan senyuman, dan tawa ringan di antara Tiara, Rama, dan Dewi. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada bengkel itu sendiri, tetapi juga dalam diri mereka bertiga. Setiap hari, mereka semakin merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Kebersamaan mereka telah membawa bengkel itu ke arah yang lebih baik, dan mereka mulai merasakan hasil dari kerja keras yang mereka lakukan. Tiara, yang dulu sering merasa kesepian dan tertekan, kini merasa lebih hidup. Rama, yang datang dengan harapan untuk bertahan, kini tahu bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar tempat untuk bekerja. Ia telah menemukan tempat untuk hati dan hidupnya. Dewi, yang sejak awal telah menjadi saksi perjalanan mereka, merasa bahagia melihat perubahan itu. Kalian berdua, memang luar biasa, kata Dewi suatu sore saat mereka sedang duduk bersama, menikmati secangkir kopi setelah seharian bekerja keras. Tiara tersenyum pada Dewi, merasakan kedekatan yang luar biasa. Kami bisa sampai di sini berkat dukunganmu, Dewi. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini. Dewi hanya mengangguk sambil tersenyum lebar. Aku hanya membantu sedikit, tapi aku bahagia melihat kalian bahagia. Benar-benar tidak menyangka bahwa dari bengkel kecil ini, kalian berdua bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Rama yang mendengarnya merasa hangat di hatinya. Kami berdua memang sudah melalui banyak hal, Bu Tiara, katanya sambil menatap Tiara dengan penuh rasa sayang. Tapi kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apakah kita bisa sampai sejauh ini. Tiara memandang Rama dengan mata yang penuh pengertian. Aku merasa sama, Mas. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita pasti bisa melalui lebih banyak lagi, asalkan kita tetap bersama. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan dengan baik, Tiara merasa bahwa ada langkah besar yang perlu mereka ambil. Mereka telah berhasil menghidupkan bengkel itu kembali. Namun Tiara tahu bahwa mereka bisa melakukan lebih banyak. Dengan semangat baru, Tiara mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mas Rama, Dewi, aku pikir kita sudah siap untuk langkah selanjutnya. Kita bisa mengembangkan bengkel ini lebih jauh lagi, bukan hanya dengan menambah layanan, tapi juga dengan membuka cabang baru. Ini waktunya untuk lebih besar, ujarnya dengan mata yang penuh tekad.
Rama yang mendengarnya terkejut, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Aku setuju, Bu Tiara. Kita sudah siap untuk itu. Kita sudah membangun pondasi yang kuat, dan sekarang saatnya untuk tumbuh lebih besar. Dewi yang mendengar itu langsung bersemangat. Wow, itu ide yang luar biasa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita sudah tahu apa yang pelanggan butuhkan dan bagaimana cara bekerja lebih baik. Sekarang tinggal menerapkan semuanya. Tiara, Rama, dan Dewi mulai merencanakan masa depan mereka dengan serius. Mereka mulai mencari lokasi baru untuk cabang bengkel mereka, mengembangkan strategi pemasaran, dan meningkatkan sistem layanan. Setiap keputusan yang mereka ambil didasarkan pada rasa saling percaya dan keinginan untuk membuat usaha mereka berkembang lebih jauh lagi. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan dengan baik, Tiara merasa ada satu hal yang masih harus ia lakukan. Ia tahu bahwa di balik setiap kesuksesan, selalu ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Dengan keberanian yang semakin kuat, Tiara akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Rama tentang sesuatu yang lebih pribadi. Mas Rama, aku ingin kita melangkah lebih jauh lagi. Tidak hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan kita berdua. Aku merasa siap untuk lebih dari sekadar bekerja bersama, kata Tiara dengan suara yang lembut namun penuh makna. Rama menatap Tiara dengan penuh perhatian, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan. Aku merasa sama, Bu Tiara. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku ingin berjalan lebih jauh denganmu. Tidak hanya untuk bengkel, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih baik, untuk masa depan kita. Tiara tersenyum, merasa lega akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, Mas. Aku ingin lebih dari sekadar bengkel ini. Aku ingin kita memiliki hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Rama memegang tangan Tiara dengan lembut, senyumnya semakin lebar. Aku juga ingin itu, Bu Tiara. Aku siap untuk melangkah bersama, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hidup. Kita akan menghadapi segala sesuatu bersama, apapun yang terjadi. Malam itu, setelah berbicara, Tiara dan Rama merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan cinta dan kebersamaan, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Dengan semangat yang baru, mereka melangkah bersama, menyambut harapan baru yang terbentang di depan mata. Di bengkel yang semakin ramai, suara mesin kembali menggema, namun kali ini lebih ceria. Tiara, Rama, dan Dewi tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih dari sekadar usaha. Ini adalah awal dari perjalanan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan harapan yang tak terbatas. Dengan semangat baru, Tiara, Rama, dan Dewi bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bengkel yang dulu hanya sekadar tempat untuk bertahan hidup kini telah berubah menjadi simbol dari kerja keras, ketulusan, dan kebersamaan. Setiap pagi, mereka menyambut hari baru dengan senyum lebar, siap menghadapi tantangan yang datang. Tiara, yang kini lebih percaya diri, mulai merencanakan masa depan bengkel dengan lebih matang. Mereka mencari lokasi strategis untuk membuka cabang baru. Tiara dan Rama semakin sering berdiskusi, berbicara tentang rencana jangka panjang mereka, bukan hanya untuk memperbesar bengkel, tetapi juga untuk membangun sebuah jaringan usaha yang lebih besar. Dewi, yang telah menjadi tangan kanan mereka, selalu mendukung dan memberikan ide-ide kreatif yang segar. Mas, Bu Tiara, kita harus mulai memikirkan branding bengkel ini. Kita perlu sesuatu yang membuat bengkel kita beda dengan yang lain. Apa kalau kita coba menggunakan nama yang lebih menggugah? Seperti Bengkel Sejahtera atau Bengkel Cinta Motor? Nama yang sederhana tapi bisa mewakili tujuan kita, usul Dewi suatu sore ketika mereka sedang berbicara di ruang belakang bengkel. Tiara tersenyum, merasa bangga mendengar ide Dewi. Itu ide yang bagus, Dewi. Nama yang bisa menginspirasi orang untuk merasa lebih dekat dengan bengkel kita. Tidak hanya sekadar tempat servis motor, tapi juga tempat yang memberikan kenyamanan dan kepercayaan. Rama yang mendengarnya ikut tersenyum. Aku setuju. Nama itu bisa memberi gambaran bahwa bengkel kita bukan hanya tentang perbaikan mesin, tetapi tentang merawat hubungan dan memberikan kualitas. Mereka mulai bergerak cepat. Tiara dan Rama mulai merancang logo,
memilih desain yang lebih modern namun tetap mengedepankan kesederhanaan. Dewi yang memiliki bakat desain membantu mereka memilih warna dan elemen grafis yang sesuai dengan karakter bengkel mereka. Bengkel ini tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga sebuah tempat yang menginspirasi. Namun, meskipun semangat mereka semakin membara, ada tantangan besar yang mulai mereka hadapi. Pembukaan cabang baru membutuhkan biaya yang besar. Tiara dan Rama mulai memikirkan cara untuk mengumpulkan dana. Mereka mulai merencanakan berbagai cara untuk mendapatkan pinjaman dari bank, sambil tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Suatu malam, setelah bengkel tutup, Tiara dan Rama duduk di ruang kantor sambil memeriksa laporan keuangan. "Mas, kita perlu membuat rencana yang lebih matang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan bengkel ini saja," kata Tiara dengan serius. Rama mengangguk, matanya penuh tekad. "Kita akan melakukannya, Bu Tiara. Kita sudah berhasil menghidupkan bengkel ini. Sekarang saatnya kita memperluasnya, dan aku yakin kita bisa." Keesokan harinya, mereka bertiga mulai bekerja dengan lebih keras. Dewi mulai merencanakan kampanye pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan, sementara Tiara dan Rama mengurus semua persiapan untuk membuka cabang baru. Mereka mencari lokasi strategis dan mulai berbicara dengan bank mengenai pinjaman yang mereka butuhkan. Hari demi hari, mereka semakin mendekati tujuan mereka. Namun, ada saat-saat di mana keraguan mulai muncul. Tiara dan Rama kadang merasa cemas. Apakah mereka benar-benar siap untuk mengambil langkah besar ini? Namun, setiap kali mereka merasa ragu, mereka selalu ingat alasan mengapa mereka memulai semuanya. Untuk membangun masa depan yang lebih baik, bersama. Suatu sore, ketika mereka sedang istirahat, Dewi berkata dengan penuh semangat, "Kalian berdua sudah melangkah jauh, dan kalian pasti bisa lebih jauh lagi. Jangan takut untuk bermimpi lebih besar. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa, dan kita akan terus maju." Kata-kata Dewi itu seperti cambuk yang mendorong mereka untuk terus berjuang. Tiara dan Rama saling menatap, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa yakin bahwa apapun yang datang, mereka akan bisa menghadapinya bersama. Dengan keyakinan yang semakin kuat, mereka melangkah menuju masa depan yang cerah. Bengkel itu kini tidak hanya menjadi tempat untuk memperbaiki motor, tetapi juga menjadi simbol dari perjuangan dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka lakukan dengan hati yang penuh semangat dan harapan. Dewi, yang selalu mendukung mereka, merasa bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Dengan segala tantangan yang mereka hadapi, mereka tahu bahwa yang terpenting adalah kebersamaan dan keyakinan bahwa mereka bisa meraih apa yang mereka impikan. Tidak ada yang lebih kuat dari itu: cinta, kerja keras, dan harapan yang terus tumbuh. Bengkel yang dulu hanya menjadi tempat berjuang kini mulai berkembang pesat. Tiara dan Rama, bersama Dewi yang selalu setia menemani, merasakan perubahan besar yang tak hanya terjadi pada bisnis, tetapi juga pada hidup mereka. Meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, mereka semakin yakin bahwa mereka bisa menghadapi masa depan bersama. Namun, keputusan besar kini menanti mereka. Bengkel kedua yang mereka rencanakan untuk dibuka semakin dekat dengan kenyataan. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan mencari modal, Tiara dan Rama berhasil mendapatkan pinjaman dari bank. Pekerjaan pun dimulai, mencari lokasi yang lebih strategis, memperbaiki desain interior, dan mempersiapkan peralatan baru. Meskipun semuanya masih terasa baru, Tiara dan Rama merasa lebih siap daripada sebelumnya. Mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu dan siap untuk menghadapinya dengan tekad yang lebih kuat. Suatu hari, ketika mereka sedang mengecek lokasi cabang baru yang akan segera dibuka, Tiara berhenti sejenak, menatap Rama dengan mata penuh kebanggaan. "Mas, aku merasa sangat beruntung bisa menjalani semua ini bersamamu. Dari awal kita memulai, aku tidak pernah membayangkan kita bisa sejauh ini," ujar Tiara dengan suara lembut. Rama menatap Tiara, senyum tipis di wajahnya. "Aku juga merasa begitu, Bu Tiara. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita sudah belajar banyak, dan kita tahu masa depan ada di tangan kita." Dewi yang ikut mendengarkan percakapan itu hanya tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan mereka yang juga menjadi kebahagiaannya. "Jangan lupa, kalian berdua juga punya dukungan penuh dari aku," kata Dewi dengan semangat. Mereka bertiga mulai bekerja tanpa henti. Setiap hari,
Mereka memastikan bahwa persiapan berjalan lancar. Namun, meskipun kesuksesan semakin terlihat, ada keraguan yang masih mengganggu Tiara. Meskipun dia merasa lebih kuat dari sebelumnya, dia masih merasa cemas akan masa depan. Apakah kami benar-benar siap membuka cabang baru? Apa jika kali ini kita gagal? Tanya Tiara suatu malam, saat mereka semua duduk di ruang kantor bengkel. Rama menatap Tiara, matanya penuh keyakinan. Bu Tiara, kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita sudah berhasil menjaga bengkel ini tetap berjalan, dan kita telah belajar dari kesalahan. Gagal itu hanya bagian dari perjalanan. Kita harus terus maju, apapun yang terjadi. Tiara mengangguk, sedikit merasa tenang. Kamu benar, Mas. Kita harus terus maju, dan kita akan melakukannya bersama. Hari-hari berlalu dan akhirnya, saat yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Cabang kedua bengkel mereka resmi dibuka. Tiara, Rama, dan Dewi berdiri di depan bengkel baru itu, merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ini baru awal, Mas, kata Tiara dengan senyum lebar, kita akan terus berkembang. Mereka mulai mengatur segala sesuatunya, menata peralatan, melatih karyawan baru, dan memastikan bahwa bengkel yang baru ini bisa berjalan dengan baik. Begitu banyak pelanggan yang datang untuk mencoba layanan baru ini, dan semuanya puas dengan pelayanan yang mereka terima. Tiara dan Rama merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat bengkel yang mereka bangun bersama berkembang pesat. Meskipun demikian, Tiara dan Rama tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Mereka masih memiliki banyak rencana untuk masa depan. Rencana untuk memperluas jaringan bengkel mereka, mengembangkan layanan baru, dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Mereka berdua tahu bahwa mereka akan terus berjuang untuk meraih lebih banyak kesuksesan bersama. Dengan segala dukungan yang mereka miliki, Tiara, Rama, dan Dewi merasa lebih yakin bahwa apapun yang datang, mereka akan selalu berhasil menghadapinya bersama. Cinta dan kerja keras yang mereka bangun telah menjadi landasan yang kuat untuk masa depan mereka. Hari-hari di bengkel kini lebih cerah. Ada harapan baru yang terbangun di antara mesin-mesin itu, dan Tiara serta Rama merasa lebih dari siap untuk menjalani segala tantangan yang datang. Mereka tahu, selama mereka tetap bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Karena di dalam kebersamaan mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas untuk mencapai impian mereka. Dengan cabang kedua yang sudah dibuka, Tiara, Rama, dan Dewi mulai merasakan buah dari kerja keras mereka. Bengkel mereka kini lebih dikenal, dan pelanggan datang tidak hanya untuk memperbaiki motor, tetapi juga untuk merasakan layanan yang penuh perhatian dan kualitas. Tiara dan Rama merasakan kebanggaan yang luar biasa, bukan hanya karena bisnis mereka berkembang, tetapi juga karena mereka telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat untuk bekerja. Mereka telah menciptakan sebuah rumah, sebuah tempat yang penuh dengan cinta dan harapan untuk masa depan. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan mulus, Tiara dan Rama tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka masih harus menjaga kualitas, memastikan bengkel selalu memberikan yang terbaik, dan menghadapi segala tantangan yang akan datang. Setiap hari, mereka terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk membuat bengkel mereka lebih maju lagi. Mas, aku pikir kita harus mulai menawarkan layanan lebih banyak lagi. Seperti jasa perawatan berkala atau bahkan kursus mekanik untuk para pemuda di sekitar sini. Ini bisa membuka lebih banyak peluang, ujar Tiara suatu malam, saat mereka duduk di ruang belakang bengkel setelah hari yang panjang. Rama mendengarkannya dengan seksama, lalu mengangguk. Itu ide yang bagus, Bu Tiara. Kita sudah bisa memperluas jaringan pelanggan, dan sekarang saatnya untuk memberi lebih banyak manfaat kepada masyarakat. Mereka mulai merancang program-program baru, termasuk kursus mekanik untuk anak-anak muda yang ingin belajar menjadi mekanik. Mereka juga mulai membangun kerjasama dengan beberapa pihak untuk memberikan layanan yang lebih lengkap, seperti penjualan suku cadang dan aksesori motor yang lebih beragam. Tiara dan Rama merasa lebih bersemangat dari sebelumnya, mengetahui bahwa langkah mereka tidak hanya untuk memperbesar bisnis, tetapi juga untuk memberikan dampak positif pada komunitas sekitar. Namun, di balik semua kesuksesan ini, Tiara masih merasa ada satu hal yang harus ia selesaikan dalam hatinya. Ia merasa semakin dekat dengan Rama, dan meskipun mereka sudah saling mengerti, ia belum bisa sepenuhnya melepaskan ketakutannya. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan,
dan ketakutan bahwa kebahagiaan yang mereka bangun bersama ini mungkin hanya sementara. Suatu sore, ketika mereka sedang berdiri di depan bengkel yang baru selesai direnovasi, Tiara berhenti sejenak dan memandang Rama. "Mas, aku merasa sangat bahagia dengan semua yang kita miliki sekarang. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati aku. Aku takut semuanya bisa hilang begitu saja," kata Tiara, suaranya penuh keraguan. Rama menatap Tiara dengan lembut, merasakan ketakutan yang ia ungkapkan. "Bu Tiara, aku tahu kamu takut. Kita semua takut, tapi yang penting adalah kita berjuang bersama. Kita sudah membangun semuanya dari awal, dan aku percaya kita bisa menghadapinya, apapun yang terjadi. Jangan takut kehilangan, karena selama kita bersama, kita sudah memiliki segalanya." Tiara merasa terharu mendengar kata-kata Rama. Ia merasa semakin yakin bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Kamu benar, Mas. Aku hanya perlu percaya pada kita." Hari demi hari, mereka semakin bekerja bersama, tidak hanya untuk mencapai lebih banyak kesuksesan, tetapi juga untuk menjaga hubungan yang semakin kuat di antara mereka. Tiara, Rama, dan Dewi mulai merencanakan lebih banyak hal, tidak hanya untuk bengkel, tetapi untuk kehidupan mereka secara keseluruhan. Tiara akhirnya memutuskan untuk tidak lagi merasa takut atau ragu. Ia tahu, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Mereka tidak hanya membangun sebuah bengkel, tetapi juga membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, harapan, dan kerja keras. Pada akhirnya, Tiara dan Rama menyadari bahwa tidak ada jalan yang pasti, tidak ada jaminan kesuksesan. Namun, mereka tahu satu hal yang pasti, selama mereka bersama, mereka akan terus berjalan ke depan, dengan hati yang penuh dengan harapan dan tangan yang saling menggenggam. Karena, apapun yang terjadi, mereka akan selalu punya satu sama lain. Dengan begitu, mereka menyusuri jalan tak terlihat di depan mereka, tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai pasangan yang saling mendukung dan mencintai. Bengkel yang dulu sepi kini telah menjadi simbol dari kehidupan yang penuh dengan arti, dan masa depan mereka, meskipun penuh dengan ketidakpastian, terasa lebih cerah dari sebelumnya. Bengkel yang dulu hanya diimpikan kini telah menjadi kenyataan, lebih besar, lebih berkembang, dan lebih hidup dari sebelumnya. Tiara, Rama, dan Dewi telah menorehkan kisah mereka dalam perjalanan panjang ini. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, meskipun mereka telah mencapai begitu banyak hal. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka yang lebih besar. Dan kali ini, tujuan itu bukan hanya untuk kebesaran bisnis, tetapi juga untuk mewujudkan impian mereka bersama. Setelah beberapa bulan beroperasi, cabang kedua mereka sudah semakin ramai. Tiara dan Rama semakin sibuk dengan pengelolaan bisnis yang berkembang pesat, sementara Dewi selalu siap membantu mereka dengan berbagai ide segar. Tiara mulai berpikir lebih jauh, bukan hanya tentang bengkel mereka yang kini berjalan dengan baik, tetapi juga tentang memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Ia merasa bahwa waktunya untuk berbagi lebih banyak kesempatan sudah tiba. "Mas, aku pikir kita sudah saatnya membuka peluang bagi anak-anak muda di sekitar kita untuk belajar. Apa kalau kita buat program magang dan pelatihan untuk pemuda-pemudi yang tertarik menjadi mekanik? Kita bisa menciptakan generasi baru yang punya keterampilan dan memberi mereka peluang kerja di bengkel kita," ujar Tiara suatu pagi, saat mereka sedang merencanakan strategi ke depan. Rama yang mendengarnya merasa bangga dengan ide Tiara. "Itu ide yang luar biasa, Bu Tiara. Tidak hanya memperbesar bengkel, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin belajar dan berkembang. Kami bisa membangun tim yang lebih kuat dari dalam." Dewi, yang selalu melihat potensi dalam setiap langkah mereka, setuju. Dengan memanfaatkan kemampuan mereka, kita tidak hanya membantu mereka belajar, tapi juga bisa mendapatkan tenaga kerja yang loyal dan terlatih. Ini langkah besar bagi kita. Mereka mulai merancang program pelatihan dan magang. Dengan pengalaman mereka yang semakin matang, Tiara dan Rama tahu bahwa berbagi pengetahuan adalah salah satu cara untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mereka tidak hanya ingin meraih kesuksesan sendiri, tetapi juga ingin memastikan bahwa masa depan generasi mendatang bisa lebih baik berkat keterampilan yang mereka ajarkan. Namun, meskipun mereka semakin siap menghadapi masa depan, Tiara merasa ada satu hal penting yang harus ia lakukan terlebih dahulu:
menyelesaikan segala keraguan dalam hatinya. Perasaan itu, yang sudah lama terpendam, kini semakin kuat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menahan apa yang dirasakan, terutama dengan Rama yang selalu mendukungnya. Suatu malam, setelah bengkel tutup dan mereka semua duduk bersama di ruang belakang, Tiara akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Mas, aku ingin kita berbicara serius," katanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Rama menatap Tiara dengan penuh perhatian. "Ada apa, Bu Tiara?" tanyanya, merasakan ketegangan dalam suara Tiara. Tiara menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan perasaan yang sudah lama ia pendam. "Aku merasa semakin yakin bahwa kita harus melangkah lebih jauh. Kita sudah bekerja keras untuk ini semua, dan aku merasa perasaan ini bukan hanya tentang pekerjaan kita, tetapi juga tentang hidup kita. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar rekan kerja, lebih dari sekadar pasangan yang menjalankan bisnis. Aku ingin kita membangun kehidupan bersama, tanpa ada lagi keraguan," ujar Tiara dengan mata yang penuh kejujuran. Rama terdiam sejenak, merasakan betapa dalamnya perasaan Tiara. "Bu Tiara, aku juga merasa hal yang sama. Aku tidak hanya ingin bekerja bersama, tetapi aku ingin berjalan bersama kamu dalam hidup ini. Aku ingin kita berbagi masa depan bersama, tidak hanya tentang bisnis, tetapi tentang kebahagiaan yang kita cari bersama." Tiara merasa terharu mendengar kata-kata Rama. "Aku tahu, Mas. Aku sudah lama takut untuk mengungkapkannya, tapi sekarang aku merasa tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku tahu kita bisa melalui lebih banyak lagi." Rama tersenyum dengan penuh keyakinan. "Kita akan melangkah bersama, Tiara. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita sudah membangun begitu banyak, dan sekarang saatnya untuk membangun hidup kita bersama." Di bawah cahaya lampu bengkel yang redup, mereka saling memandang dengan penuh pengertian. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan yang menghalangi mereka. Mereka tahu, selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Malam itu, di tengah dunia yang penuh tantangan, mereka berdua merasa bahwa masa depan mereka sudah terbuka dengan lebar. Mereka siap untuk mengambil langkah selanjutnya, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup mereka bersama. Dengan rasa cinta yang tumbuh lebih dalam, mereka melangkah ke depan, menghadapi setiap tantangan bersama, dan membangun impian yang lebih besar. Dewi, yang menyaksikan semua itu, tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan kebersamaan, mereka akan mencapai puncak yang lebih tinggi. Bengkel yang mereka mulai bersama kini telah menjadi lebih dari sekadar usaha. Itu adalah simbol dari cinta, pengorbanan, dan kebersamaan yang tak tergoyahkan. Dan Tiara, Rama, serta Dewi tahu bahwa mereka akan terus melangkah bersama, menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan tanpa batas. Waktu berlalu, dan bengkel yang dulunya sederhana kini telah berkembang jauh lebih besar. Tiara, Rama, dan Dewi tidak hanya berhasil membangun sebuah usaha yang sukses, tetapi mereka juga membangun sebuah keluarga yang saling mendukung. Setiap hari, mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka perjuangkan bersama bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga sebuah mimpi yang mereka raih dengan ketulusan hati. Cabang kedua mereka yang sudah berjalan lancar kini, mulai menghasilkan lebih banyak keuntungan. Program pelatihan dan magang yang mereka rancang berhasil menarik banyak pemuda yang ingin belajar menjadi mekanik. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi bagian dari tim mereka, membawa semangat baru ke dalam bengkel. Tiara dan Rama merasa bangga bisa memberikan peluang kepada generasi muda yang ingin mengembangkan keterampilan mereka. Meskipun kebahagiaan dan kesuksesan mulai terlihat jelas, Tiara dan Rama tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka terus merencanakan langkah-langkah besar untuk masa depan. Mereka mulai merencanakan ekspansi ke kota-kota lain, membuka cabang lebih banyak, dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Tidak hanya itu, mereka juga merencanakan untuk memperkenalkan produk-produk suku cadang motor yang lebih inovatif, serta layanan perawatan berkala yang bisa memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Namun, di tengah kesibukan itu, Tiara dan Rama mulai merasakan hal yang lebih dalam, keinginan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Mereka sudah bekerja bersama dalam waktu yang lama, menjalani tantangan hidup bersama, dan kini, Tiara merasa waktunya telah tiba untuk melangkah lebih jauh lagi. Suatu malam, setelah bengkel tutup dan semuanya mulai tenang,
Tiara mengajak Rama duduk bersama di teras bengkel. Malam itu, langit cerah dan angin sepau-sepau menyentuh wajah mereka. Tiara memandang Rama dengan tatapan yang penuh arti, dan untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan apa yang sebenarnya sudah ada di dalam hatinya selama ini. "Mas, aku merasa kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Kita telah membangun begitu banyak, tidak hanya bisnis, tapi juga kehidupan yang lebih baik. Aku ingin melangkah lebih jauh lagi. Aku ingin kita menjalani kehidupan ini bersama, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan yang lebih pribadi," kata Tiara dengan suara lembut. Rama menatapnya, hati terasa penuh. "Bu Tiara, aku juga merasa demikian. Kita sudah menjalani banyak hal bersama, dan aku tahu, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Tidak hanya untuk bisnis, tetapi untuk masa depan kita bersama." Tiara tersenyum, merasa lebih lega dengan kata-kata Rama. "Aku ingin melangkah lebih jauh, Mas. Aku ingin kita memiliki kehidupan bersama, tidak hanya saling mendukung dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Aku ingin kita membangun keluarga bersama." Rama terdiam sejenak, namun senyum hangat mulai mengembang di wajahnya. "Aku juga ingin itu, Tiara. Aku ingin kita melangkah bersama, menuju masa depan yang lebih indah. Kita